Salam untuk semuanya, saya Leonard. Hari ini saya akan serahkan pengelolaan jurnal formatif, jurnal ilmiah pendidikan MIPA kepada teman saya. Tapi sedikit untuk mengulas sejarah, formatif ini didirikan tahun 2011 atas inisiatif Dekan FT MIPA Unindra waktu itu, Bapak Profesor Supardi, bersama dengan Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Asep Setiadi MPD. Jadi kami bertiga mencoba menggagas penerbitan jurnal formatif ini untuk mengakomodasi penerbitan jurnal di bidang pendidikan MIPA. Ada banyak cerita, ada banyak pengalaman yang kami rasakan saat mulai mengelola jurnal formatif. Banyak tantangan, diantaranya kami masih dalam format cetak waktu itu. Kemudian kalau lihat di arsipnya, kita sudah terbit mulai 2011. Awalnya 3 terbitan per tahun, lalu berubah jadi 4, kemudian berubah menjadi 2, dan seterusnya. Intinya kita ingin mencoba memperbaiki kualitas terbitan dari waktu ke waktu. Kemudian di 2017, ingat saya, konsultasi dengan Bapak Itsar Bolo, saya dapat banyak masukan dari beliau untuk memperbaiki penerbitan formatif secara online atau via UCS. Kita coba paksakan untuk menggagas cukup banyak perubahan, dan akhirnya kita coba ajukan untuk akreditasi pertama. Hasilnya kita masuk di Sinta 3 waktu itu. Coba lagi masuk Sinta 3, dan akhirnya di 2020 kita sudah berhasil masuk ke Sinta 2. Ya, Sinta 2 mulai 2020. Atau konsisten kita terbit hanya 2 kali setiap tahun. Lalu ini adalah pengajuan dari formatif. Di 2019 kita ajukan masuk di Sinta 3 dengan nilai 65. Di tahun 2020 kita ajukan kembali masuk di Sinta 2. Dan kita coba lihat komentarnya. Ya, minimal untuk review ya, untuk sama-sama belajar. Saya nggak akan bacakan, hanya supaya bisa terekam di layar saja. Yang jelas, setiap kali kita mengajukan akreditasi, kita coba perbaiki supaya memenuhi kriteria jurnal yang baik. Ini penamaan, kelembagaan, lalu dari sisi penyuntingan dan manajemen jurnal, memang harus lengkap, link URL CV dari tiap-tiap editor, reviewer. Lalu dari sisi substansi, perlu konsistensi. Ditambah sebaiknya juga mendorong ada cukup banyak sitasi. Lalu untuk gaya penulisan perlu diperhatikan konsistensi cara mengutip. Ada yang 3 nama pakai et al, ada yang baru 3 nama juga ditulis lengkap, dan seterusnya. Jadi ini perlu konsistensi. Sisi penampilan, keberkalaan, sampai ke penyebar luasan. Ini perlu diperhatikan kunjungan unik setiap edisinya. Ini waktu masuk ke Sinta 3. Kita coba lihat komentar di saat Sinta 2. Tidak banyak yang berubah, tapi memang secara umum kita sudah paksakan untuk terbit dalam bahasa Inggris. Jadi salah satu kriteria untuk masuk Sinta 2, kita paksakan untuk ke bahasa Inggris. Ya, ini saya coba perlambat.
supaya bisa dibaca. Oke. Dan saat ini kita sedang ajukan untuk reakreditasi. Mudah-mudahan hasilnya baik. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada editorial team. Ini yang akan kita ganti nanti. Yang akan menggantikan saya adalah Ibu Dr. Arfatin Nur Rahmah. Ini beliau ada di sini. Ini daftar indeks yang berhasil kita dapat sejauh ini. Kita disupport oleh RJI. Oke, kita akan langsung saja ubah. Diubah di master head, editor in chief, membershipnya kita tambahkan dulu Ibu Arfatin. Oke. Ya, dan Leonard dengan ini berakhir masa tugasnya. Kita hapus. Siap. Kemudian kita kembali ke master head untuk melihat membership editor section. Ini kita hapus Ibu Arfatin karena sudah pindah ke editor in chief. Oke, ya. Dengan ini secara resmi saya undur diri dari pengolahan jurnal formatif. Mudah-mudahan dengan pengelola yang baru, dengan tim yang baru bisa membawa formatif terbang lebih tinggi. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.